Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa billah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku semua yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambungan daripada kajian kita di video yang lalu. Kalau di video yang lalu semuanya kekuatan atau apapun kita tanamkan di dalam hati kita bahwa karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka meningkat daripada itu, masuk kita kepada hakikat, bukan hanya lagi izin Allah, tapi yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu melepaskan sifat keakuan kita. Karena tanpa kita lepaskan sifat keakuan kita, akan lahirlah sifat-sifat sombong, lahirlah sifat angkuh, lahirlah sifat ujub, merasa kita sudah dekat dengan Allah, merasa kita sudah kenal dengan Allah, merasa kita sudah banyak ibadah, merasa kita sudah ahli surga. Ini sifat ujub kepada diri kita sendiri. Kita bangga dengan diri kita sendiri. Kita bangga dengan apa yang kita lakukan. Maka sifat ujub ini akan merusak amal ibadah kita. Begitu juga misalnya sifat sombong. Kita merasa memiliki sesuatu. Kita merasa sudah punya ilmu, kita merasa sudah hebat. Apa yang terjadi? Orang lain kita anggap kecil. Ibadah orang belum benar, ibadah kita yang paling benar. Zikir orang belum benar, zikir kita yang paling benar. Orang syariat belum ada apa-apanya. Kita yang orang thariqah, kita yang orang ma'rifat, kita yang orang tauhid, kita yang benar. Ini adalah sifat sombong yang akibatnya merusak semua ibadah kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ada sifat sombong di dalam hati kita, walau hanya sifat sombong itu sebesar zarrah, sebesar biji sawi, bahkan lebih kecil daripada biji sawi, atau sebesar atom, atau lebih kecil daripada atom, la yadakhulul jannah, kata Rasulullah, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibir, orang yang ada dalam hatinya sifat sombong walau hanya sebesar zarrah atau lebih kecil daripada zarrah tersebut. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harus kita lepaskan sifat keakuan kita. Bahkan dalam hadis Rasulullah, wujuduka zambun, wujudmu itu adalah dosamu. Artinya apa? Ketika engkau merasa ada, ketika engkau merasa ada kekuatan, ada ilmu, ada kepintaran, ada ma'rifat, ada tauhid, ada zikir, maka itu adalah dosamu, kata Rasulullah. Itulah keakuan kita. Makanya wujuduka zambun, wujudmu itu adalah dosamu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kita melepaskan ini semua? Tanamkan di dalam hati kita yang paling dalam, atau yang disebut dengan hati fuad, bahwa tidak ada kita memiliki apapun di muka bumi Allah ini. Semuanya merupakan milik Allah. Harta yang kita punya milik Allah. Rumah yang kita miliki milik Allah. Anak dan istri kita semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu, ma'rifatnya kita, thariqahnya kita, zikirnya kita, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana kalau semuanya milik Allah, boleh enggak kita ambil hak orang lain? Atau kita ambil istri orang lain? Kan semuanya milik Allah. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini kan tertanam dalam hati kita.
Ini kan hakikat yang sebenarnya bukan di luar, bukan di mulut. Ketika kita ambil misalnya barang orang, atau ketika kita ambil istri orang, berarti itu sudah hukum syariat. Bukan lagi hukum hakikat. Sedangkan hukum hakikat tadi tertanam di dalam hati kita. Atau hukum ma'rifah tadi tertanam di dalam hati kita. Bahwa semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah nyatakan dalam surat Thaha ayat ke-6. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Kepunyaan Allah lah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang ada di bawah tanah, semuanya. Selain daripada Allah adalah hamba. Maka selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah milik Allah, kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan kita perkecil dari langit dan bumi atau apa yang ada di bawah tanah. Dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita, zahir dan batin, itu pun milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecil kedipan mata kita ini, kedipan mata ini pun milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengaran kita ini, itu pun milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita tanamkan di dalam hati kita, agar sifat keakuan kita itu hilang. Ini adalah tahapan yang pertama di dalam menghilangkan sifat keakuannya kita, menghilangkan wujud kita, menghilangkan egonya kita. Bahkan di dalam ibadah kita, kita ikrarkan ketika kita sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku lillah. Terkadang kita artikan lillah ini bagi Allah, untuk Allah. Seakan-akan dari kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seperti ini pemahaman kita, maka rusaklah tauhid kita. Atau bisa jadi lahirlah sifat sombong kita, sifat angkuh kita. Allah tidak butuh ibadah kita. Allah tidak butuh salat kita. Allah tidak butuh zikirnya kita. Allah tidak butuh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha kaya. Tapi bagaimana memaknai lillah di sini? Lil milki, miliknya Allah. Maka sholatku, sholat yang kita lakukan itu, ibadah yang kita lakukan itu, hidupnya kita, matinya kita, milik Allah. Artinya apa? Tanamkan dalam hati kita, kalau bukan karena Allah buat kita sholat, tak bisa kita sholat. Kalau bukan dibuat oleh Allah kita beribadah, tak bisa kita beribadah. Kalau tak dibuat oleh Allah kita hidup, tak bisa kita hidup. Kalau tak dimatikan oleh Allah, tak mati kita. Kalau ini kita tanamkan dalam hati kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, maka barulah pas. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya, tidak ada ilmu, tidak ada pengetahuan. Illa billah. Kecuali milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harta yang kita dapatkan itu pun milik Allah. Ilmu yang kita dapatkan itu pun milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tegaskan lagi dalam surat Al-An'am ayat 162. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, kata Allah, bahwa sholatnya kita, ibadahnya kita, hidupnya kita, matinya kita, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini tertanam di dalam hati kita, terikat di dalam hati kita, sehingga ini
secara hakikat atau secara ma'rifatnya. Kalau sudah kita luaskan keluar, itu sudah masuk kepada hukum syariat. Kita ambil barang orang, oh ini kan milik Allah, tidak boleh. Karena ketika sudah di luar, dia sudah ranahnya atau hukumnya hukum syariat. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, inilah awalnya kita menghilangkan wujud kita, menghilangkan sifat akunya kita, egonya kita, dengan meyakini, mengimani, menanamkan di dalam hati kita, semuanya merupakan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki, kedipan mata kita, ucapan kita, semuanya tanpa terkecuali apapun, semuanya merupakan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah akan kita sambung di video yang akan datang. Maka ini harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah dan janggal saya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.